Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah. Walaupun panas alhamdulillah. Walau hati risau alhamdulillah. Laki dilarikan orang alhamdulillah. Innalillah. Semua yang hadir ini menghadiri majlis zikir, maka hatinya mesti diniatkan lillahi ta'ala. Majlis kita ini di dalam masjid. Selama kita dalam masjid ini bernilai i'tikaf, kita semua niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Maka kita jaga adab-adab kita. Kita berada di tengah para alim ulama. Kita didoakan oleh para malaikat, dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluar kita dari masjid ini diampunkan dosa-dosa kita. Ditolong Allah kita melunasi hutang piutang kita. Makin kuat aminnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa rukun Islam? Berapa rukun iman? Yang mau kita bahas petang ini namanya rukun negeri. Negeri kita ini bisa rukun, bisa aman, bisa damai, bisa tentram, bisa senang, bisa tenang, bisa kenyang, bisa lenang. Kalau yang 5 ini menjadi baik, 5 nilai yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, yang berdesak-desakan, yang kepanasan, harap tenang. Selesai yang 5 ini, tamatlah kajian kita insya Allah. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Rukun negeri yang pertama, kalau mau merangin ini tetap baik, maka yang pertama adalah ilmul ulama, mengikutnya ilmu para. Kita tidak ikut survei, kita tidak ikut pakar. Yang kita ikut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi masih ada di tengah kita? Pewarisnya ada. Al ulama warasatul. Beruntung orang Merangin, ada ulama-ulama tua belajar dari para ulama di Masjidil Arab di kota Makkah Al Mukarramah. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdus Sattar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Di Makkah ada ulama besar, ahli hadis, doktor dari Al-Azhar, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Muridnya ada di Merangin ini. Mudah-mudahan panjang umur. Ada ulama besar di Jawa,
Kiai Haji Maimun Zubair tiap tahun ke Makkah, meninggal di Ma'la. Muridnya juga ada di Merangin ini, kiai-kiai kita. Mudah-mudahan ilmu mereka barokah sampai ke kita insyaallah. Universitas tertua di Mesir, Al-Azhar Kairo, lebih 1000 tahun. Alumni-alumninya, kakak kelas saya, senior saya, Dr. Said Ambia ada sampai hari ini. Ustadz Dr. Joni, Ketua Majelis Ulama Indonesia, masih sehat walafiat, muda, tambah muda pula saya tengok sekarang. Yang tak saya sebutkan bukan saya tak ingat, tapi saya lupa. Yang tak saya sebutkan ulama-ulama, kiai-kiai, tuan-tuan guru, buya-buya. Mohon maafkan Abdul Somad yang fakir, yang kurang ilmu, yang kurang pengetahuan. Tapi saya datang ke Merangin, niatnya bukan mengajar, tapi belajar dari tawaduknya guru-guru kita. Mereka mau datang kemari. Mereka datang bukan mau mengambil ilmu Abdul Somad. Tak ada apa-apanya Abdul Somad. Mereka cuma mau datang memberikan semangat, merobat kerinduan. Ini di bulan Syawal. Mereka mau bersilaturahim. Andai saya tua nanti, belum tentu saya mau datang kalau ada penceramah yang muda. Betul? Betul pula katanya. Mereka tidak menganggap yang datang ini guru. Mereka menganggap yang datang ini adalah anak kami Abdul Somad. Mereka menganggap yang datang ini adalah ustadz dari jamaah kami Abdul Somad. Mudah-mudahan silaturahim yang baik ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ulama masih ada di Merangin, insya Allah Merangin ini tetap aman, damai sampai hari kiamat insya Allah. Allah tidak mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama. Ulama meninggal dunia. Kalau pejabat meninggal, belum meninggal penggantinya sudah siap. Kalau direktur perusahaan belum meninggal, penggantinya sudah siap. Tapi ulama meninggal puluhan tahun, belum tentu ada penggantinya. Bapak ibu siap memasukkan anak ke pesantren? Alhamdulillah. Ada sebagian orang tak mau. Saya tak mau anak saya sekolah pesantren, nanti kurus macam Ustaz Somad. Wakafkan anakmu, satu menjadi ulama, satu menjadi polisi, silakan. Satu menjadi tentara, silakan. Satu menjadi wali kota, silakan. Tapi mesti ada yang menjadi suluh di tengah gelap, menjadi permata terang benderang, menjadi lentera di tengah malam. Al ulama warasatul anbiya. Banyak tempat saya datangi di Jambi ini, tapi di antara yang paling beruntung di antaranya adalah Merangin dengan banyaknya ulama. Datang ke rumah ulama, anak-anak bawakan ke sana. Begitu almarhumah orang tua saya dulu, kalau ada ulama dibawakan anak, dibukakan kepala, mintakan doa, mintakan nama. Waktu saya lahir dimintakan nama, dikasih nama Solah. Solah pakai H kecil artinya baik. Tapi mak saya orang Melayu tak paham bahasa Arab. Solah itu di kampung kami ikan selar, ikan solah. Takkan anakku namo ikan, kata dia. Gantilah tuh, ganti nama yang baru, Abdus Somad. Disebut orang tiap malam Jumat. Kul huwallahu ahad. Allah As-Somad itu Allah. Sedangkan ini hamba Allah, Abdus Samad, hamba Allah. Nama yang paling bagus adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Kiai Haji Abdul Sattar, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatkan anak dengan ulama, sehingga nanti ketika anak bertanya, mak, namaku ini dari mana? Nama kau itu dulu kumintakan kepada ulama. Maka dia punya hubungan dengan ulama. Ini gambarku sama siapa, mak? Ini gambar kau dengan ulama.
gambar saya dengan ulama, saya cetak besar. Emak saya mendudukkan saya dekat dengan ulama. Sekarang orang tua difotokan anak dengan penyanyi dangdut, difotokan anak dengan artis film hantu setan. Makanya dia baca auzubillah, setan tak mau pergi. Dan dari kecil udah dekat dengan setan. Nama di otak-atik dibuat-buat sendiri. Nama laki, nama bini ditambah-tambahkan. Nama laki Sulaiman, nama bini Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman. Ini ada ulama yang selama ini tak peduli dengan ulama. Seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi ayam mati. Jangan sampai tidak ada yang kenal ulama. Siap membawa anaknya ke rumah ulama, siap meminta doa para ulama, siap minta berkah para ulama. Janji, janji adalah hutang. Insya Allah. Luar biasa baju batik baru saya ini. Cemana batiknya Pak Ustaz? Panas luar biasa. Batik bukan sembarang batik. Batik datang dari Merangin. Tak ada pantunnya, cuma itu aja. Masjid ini sudah lengkap, kipas anginnya lengkap, cuman manusianya terlalu banyak. Ini kita ini berebut-rebut oksigen kita ini sekarang. Alhamdulillah saya dekat dari kipas angin. Ini acara mestinya mau dibuat di tanah lapang, tapi khawatir hujan, akhirnya dibuat di masjid. Ustadz kok tahu? Pak saya udah ngasih tahu tadi. Alhamdulillah, apapun yang terjadi, selama kita masih bisa bersama, alhamdulillah wa syukrulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata atuk saya, cucuku yang ini jangan sekolah umum. Cucuku lebih 40 orang. Ini SMP, ini SMA, ini STM. Tapi cucuku yang ini mesti sekolah agama. Abdul Somad tak boleh sekolah umum. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, S1, S2, S3, sekolah agama. Kalau umurku panjang, itu ada kebun kelapa 2 hektar untuk makan dia, untuk sekolah dia. Kalau aku panjang umur, aku menyekolahkan dia. Kalau aku mati, kebun kelapa itu yang untuk biaya sekolah dia. Mati atuk saya, kebun kelapa itu ikut mati. Tapi saya tetap bisa sekolah sampai S3. Dari mana datang? Saya pun tak tahu. Banyak yang pintar, banyak yang pandai, banyak yang cerdas. Saya yakin dan percaya saya selesai kuliah karena doa atuk saya supaya cucunya ini sekolah agama. Jadi jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Ini banyak sekarang. Anak kau di mana? SMP, mantap. Anak kau di mana? SMA, keren. Anak kau di mana? Pesantren. Nanti makan apa? Orang yang ragu anaknya pesantren makan apa, coba tolong diperiksa di rumah sakit. Jangan-jangan otaknya itu isinya lambung. Di mana letak lambung? Di sini. Di mana letak otak? Di sini. Kenapa jauh antara lambung dengan otak? Supaya otak jangan hanya memikirkan. Siapa yang lambungnya dekat dengan otak? Udang. Maka disebut dengan otak. Otak udang. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Kasar kali cakap Ustaz Abdul Somad. Biar masuk ke dalam otak, biar masuk ke tangkai jantung. Sekolahkan anakmu sekolah agama.
Ustadz Dahrizal Dahlan sekolah agama, Ustadz Dr. Joni sekolah agama, Ustadz Dr. Said Ambia sekolah agama. Kami sama-sama di Mesir pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang. Tapi pulang ke negeri ini, kami tetap hidup, kami tetap makan, kami tetap bekerja, kami tetap berdakwah. Dua-duanya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi jangan terlalu fokus mendengar ceramah ustadz sampai anak pramuka itu tak diisi kotaknya. Isi-isi juga. Ini saking kan fokusnya, oh tengok kotak udah lewat apa belum. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abibillah. Tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mengapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena waktu menengok kotak tadi, detak jantung saya langsung tak normal. Jadi kotak lewat, segeralah isi. Tolong dek pramuka, kotak itu bawa ke ibu-ibu, karena mereka udah menyiapkan gelang, cincin, rantai, anting semua. Dah, tadi berapa janji Ustaz Somad rukun negeri? 5. Yang pertama sudah ulama, yang kedua adlul umara, pemimpin yang senang tak Bapak Ibu siang ini? Saya senang. Bupati ada, wakil bupati ada, Bapak Sekda ada, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Kadang saya ceramah di satu tempat, yang kau hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili, Bapak Sekda atau yang mewakili. Tapi di Merangin semuanya datang. Allahu Akbar. Mereka menghormati ulama, bukan Abdul Somad. Tuan-tuan guru yang datang, mereka ikut datang, mereka muliakan, mereka sambut, mereka agungkan, karena mereka tahu Merangin tetap aman kalau umaroknya dekat dengan ulama. Saya yakin dan percaya di antara beruntung dan bertuahnya Merangin adalah karena ulama-ulamanya mendampingi umarok. Umarok ini kalau tidak didampingi ulama, setannya banyak. Betul? Kalau Ustaz Abdul Somad tak bisa korupsi, bukan karena dia takwa, tapi karena tak ada kesempatan. Tapi para pejabat di ujung jarinya, penanya, tanda tangannya, begitu banyak godaan. Ya Allah, jagalah umarok yang ada di Merangin ini ya Allah. Sehingga ketika mereka dekat dengan ulama, setan-setan itu lari tunggang langgang lintang pukang. Dibacakan ulama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selamat mereka dari KPK insyaallah. Amin. Selamat mereka dari korupsi insyaallah. Amin. Selagi masih ada jabatan, selagi masih ada kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Pakai tanda tangan untuk menolong pesantren. Takbir. Pakai tanda tangan untuk menolong masjid. Takbir. Pakai kekuasaan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Warung remang-remang, terangkan lampunya. Kalau ada tempat judi, tangkap. Kerjasama dengan Bapak Kapolres, kerjasama dengan Bapak Dandim. Hai polisi, hai tentara, pistol kalian masih besi, pakai. Kalau Ustaz Somad tak bisa, datang saya ke warung remang-remang. Ya ayyuhallazina kafaru. Somad, emang masalah buat lo? Ada orang main judi, ada orang main biliar, ada orang main gaple, ada orang laga ayam. Datang Abdul Somad. Hai kalian, jangan main judi. Ya Abdul Somad, kau ceramah di masjid aja. Tapi bapak-bapak polisi, kalian tak perlu ceramah, kalian tak perlu bacakan ayat.
kalian ambil pistol, mainkan, mainkan, main. Main judi kan, main. Tak perlu kalian menggelegar dengan suara. Saya kenapa semangat? Ini pengajian yang keempat ini. Subuh tadi di pesantren Darul Ihsan. Habis itu kemana tadi Ustaz Ican? Ustaz Ican pun lupa, aku pun lupa juga. Al-Falah, Masjid 1000 tiang. Menghitung tiangnya aja habis waktu. Ini pengajian yang keempat. Dalam perjalanan panjang, rupanya pulang nanti 6 jam baru sampai ke Jambi. 6 jam, 7 jam ke Jambi. Jadi kalau berangkat kami jam setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, pokoknya lamalah baru sampai. Kenapa Ustaz masih semangat? Karena ada pejabat-pejabat yang masih aktif. Allahu Akbar. Saya pernah diundang ceramah, di situ isinya pensiun-pensiun aja semua. Tak ada saya semangat. Bapak Ibu, kita nggak perlu semangat karena malaikat maut udah dekat. Saya pernah ceramah berapi-api menggelegar. Habis ceramah, datanglah bapak-bapak. Ustaz Somad, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang kami bisa lakukan untuk dakwah? Bagaimana cara menolong agama Allah? Saya tanya, Bapak masih aktif? Kami udah tak kerja lagi Pak Ustaz. Banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji akfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Jabatan tidak lama, paling lama cuma 2 periode. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Betul? Manfaatkan jabatan yang 2 periode 10 tahun itu untuk menolong pesantren, menolong masjid, menolong basnas, potong zakat, langsung zakat potong atas, karyawan, pegawai, ASN, PMS, entah apa lagi. Nanti sampai masanya jabatan tidak ada, orang tak menyambut dengan tolak al-badru alaina, umbul-umbul sudah tidak ada, tapi kenangan baik akan dikenang masyarakat. Tuh masjid kami ditolong Pak Bupati, tuh pesantren kami ditolong Pak Wakil Bupati, tuh Badan Amil Zakat Nasional dipolong oleh keputusan Sekda. Itu ada orang anak yatim, fakir miskin, duafa, janda-janda tua, yang tua-tua saja. Kalau ibu-ibu itu tengok udah mulai marah muka dia. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan bapak-bapak pejabat kita yang diberikan amanah jabatan kekuasaan, dipakainya untuk menolong agama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang diberikan amanah harta, pakai menolong agama Allah. Ada yang diberikan amanah jabatan, pakai menolong agama Allah. Ada yang diberikan amanah anak, pakai menolong agama Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustaz teriak takbirnya kuat? Mengusir setan-setan. Cara mengusir setan dengan bertakbir, dengan bertahlil. Itu maka tahlil itu suara kuat. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah mengapa azan itu kuat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada azan slow? Allah. Kata setan, kau serius apa tidak nih? Mana ada orang tahlil slow? La ilaha. Kata setan, kau mau musir aku macam mau mati, kata dia. Semangat saya sekarang karena saya tengok banyak anak-anak muda. Kalian yang hari ini anak muda, SMP, SMA, semester 1, 20 tahun akan datang, kalianlah yang akan jadi bupati Merangin. Kalian yang jadi anggota legislatif. Kalian yang akan menjadi pelanjut kemajuan Jambi di masa akan datang, insyaallah. Allahu Akbar. Yang pertama ulama, yang kedua umara, yang ketiga adalah syabab. Di antara yang ditanya nanti oleh malaikat, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Di antara nikmat yang ditanya adalah begitu di Merangin. Di Merangin kalau ngambil foto pas lagi bagus, di tempat lain pas saya berteriak, Di antara yang mau diambil, ditanya nanti adalah masa muda. Jadi yang ketiga adalah anak muda. Mudah-mudahan anak muda di Merangin selamat dari narkoba, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja, selamat dari pacaran, selamat dari bencong, selamat dari pergaulan bebas. Ya Allah, anak-anak muda Merangin yang pacaran di hari baik, bulan baik, majelis ulama, majelis alim, majelis ilmu, berkat yang ada di masjid orang-orang soleh, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Selesai, tamat kalian. Sampai hati Ustaz, kami udah pacaran 5 tahun Pak Ustaz. Apa? 5 tahun kau pacaran? Kalau ada 5 tahun pacaran tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti, dibuka, dicelup, dijilat, nggak dimakan-makan. Yang rugi pacaran itu laki-laki apa perempuan? Dibonceng sana sini, gembong masuk angin. Yang ambil laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Kalau ada perempuan mau pacaran, bodoh. Laki-laki, kalau memang kau jantan, jangan bawa mawar, tapi bawalah mahar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak-bapak, kalau kalian nanti kedatangan tamu anak muda hari Sabtu, hari apa ini? Hari Sabtu. Ini nanti sore anak lajang sudah mulai datang. Hai Beb, kita jalan ya. Bapak mesti pakai ini. Kalau kau memang jantan, jangan bawa mawar, bawa mahar. Nikahi anakku dengan segenggam berlian. Allahu Akbar. Nanti datanglah anak lajang ini. Pak, saya bawa anak bapak jalan-jalan ke Merangin sebentar ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ngasih tahu. Selangkah anak gadis berangkat dari rumah, selangkah juga kaki kami masuk neraka. Jangan bawa anak gadis. Sebentar aja Pak. Tidak, sekali tidak. Datang ibu dari belakang. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Ibu mesti kompak. Walaupun ibu dulu pernah buat dosa, ibu pernah buat salah, jangan masuk dalam lubang yang sama 2 kali. Hanya keledai dungu yang mengulangi kesalahan yang sama. Dulu kalian pernah buat salah, dulu kalian pernah pacaran, dulu kalian pernah buat dosa.
Ini Ustadz Somad ini ngomong-ngomong ceramah. Memangnya Ustadz dulu gak pernah pacaran? Tanya sama abang saya, Ustadz Dr. Said Ambia, kakak kelas saya di Mesir. Tanya sama abang saya, Ustadz Icandah Rizal Dahlan. Aku dulu tak ada pacaran kan bang? Tak ada kan? Tanya mereka berdua. Kami sama-sama di Mesir dari 98 sampai 2002. Tanya, ini orangnya asli orang Merangin. Tanya, dulu Ustadz Somad itu ada pacaran di Mesir? Tidak ada sama sekali. 4 tahun tak ada sama sekali. Kenapa? Tak ada yang mau. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan cuman 300. Persaingan ketat guys. Saya diuntungkan. Itu kan orang Indonesia Pak Ustadz ya. Kalau sama orang Mesir putih mancung, kita alah, tahu salah sebut sakit hati kita. Mana mau dia sama kita. Kalian adik-adikku, tak usah kalian berpikir tentang nikah. Kalian sekolah aja yang betul, ngapal Quran di pesantren, kuliah. Nanti kalian tamat, kalian tengok nih Ustadz Somad ini udah tua, kurus, hitam, kering, jelek, pesek. Tapi tengoklah komen-komen di YouTube, di Instagram itu. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Jadi tak usah kalian pikirkan. Kalian serius aja sekolah. Kalian berhasil. Oh Allah ya Rabbal Alamin, selamatkan anak muda Merangin ya Allah. Saya yakin dan percaya. Ini masjid ramai. Udah mau meletup saking ramainya. Ini di atasnya anak-anak muda semua. Itu tengok anak-anak muda. Selamatkan anak muda kami ini ya Allah. Sekarang ada anak muda otot, togap, gagah. Pas ditanya, masjid di mana dek? Sana. Selamatkan dari LGBT ya Allah. Mereka dengan bangganya mengerek bendera LGBT di kedutaan Inggris di Jakarta. Menantang mereka. Dia tahu ini negeri muslim terbesar. Kalau ada umat Islam yang unjuk rasa, mereka akan langsung mengatakan teroris, radikal, radikal, kepala kau kena pukul. Kita bukan marah, kita menjaga negeri kita. Yang pakai khamar saya, yang mabuk saya, yang LGBT saya. Apa urusan kamu? Yang mabuk saya, yang sakau saya. Memang yang mabuk kamu, memang yang sakau kamu, memang yang LGBT kamu. Tapi kalau tsunami datang, gempa bumi datang, rumah aku kena juga, bodoh. Ini sekarang banyak mereka melakukan dosa dengan bangganya. Yang berzina saya, yang mabuk saya. Apa urusan kamu? Memangnya kamu tinggal di negeri yang berbeda. Kalau azab Allah datang, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang melakukan amar ma'ruf, wala tan'auna 'anil munkar, larang dari perbuatan mungkar. Jadi Abdul Somad datang supaya kita lebih semangat amar ma'ruf nahi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Tolong doa Pak Ustadz, doa berangkat haji, doa nikah, doa usaha bisnis, doa anak soleh, doa bini supaya hamil, doa jomblo mau kawin. Doa apa? Doa supaya anak saya ini berhenti pakai narkoba Pak Ustadz. Saya buka-buka buku, belum jumpa saya lagi doa Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Tolonglah Pak Ustadz, malu kami Pak Ustadz. Oke lah, tunggu ya Bu ya. Tunggu ku carikan dulu, ku tengok-tengok di handphone ya.
Akhirnya setelah saya cari-cari, dapatlah doa narkoba tadi. Ibu bapak yang mau mencatat tak saya suruh, yang mau silakan, yang tak mau tak apa-apa. Nanti tinggal diulang aja rekamannya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ini dia doa narkoba. Mau mendengar doanya? Ya, dengar ya. 0813 11 44 2193. Doa apa tuh Pak Ustadz? Nomor BNN. Pak Dik-Dik, Badan Narkotika Nasional. Saya bolak-balik jalan sama BNN, dikawal sama BNN. Saya bilang, saya usah dikawal-kawal. Saya ini aman insya Allah. Tak ada orang mau jahat sama saya, tak usah dikawal. Ini Pak Ustadz orang sakau, ini tak jelas dunia ini sama dia. Nanti ditikamnya Ustadz dari belakang. Akhirnya kami pun presentasi lah. Datanglah polisi. Siapa yang pakai narkoba? Siapa yang mengedar? Siapa yang kecanduan? Kami tembak, mati. Habis itu pakar hukum. Berikut ini kami dengarkan Dr. SH MH hukum. Bagaimana menurut Bapak? Yang pakai narkoba dihukum mati, ditembak, dipancung, mati juga. Habis itu panggil dokter. Dokternya agak lembut sedikit, perempuan. Bagaimana Bu dokter? Kata Bu dokter, yang pakai narkoba ini ya resikonya tidak terlalu berat. Yang pertama mati, habis itu gilo. BNN sudah, pakar hukum sudah, dokter sudah. Sekarang Ustadz Somad, tolong dulu Pak Ustadz, obati hati masyarakat. Langsung saya bacakan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Mereka yang pakai narkoba, mengedar narkoba, tembak saja, pancung saja. Ustadz Somad dianggap menenangkan. Marah makin gawat ini Pak Ustadz. Kalau mereka dihukum mati, dipancung, itu belum seimbang dengan teriakan anak-anak yang tak berdosa. Diberi permen narkoba, diberi iming-iming narkoba, rusak masyarakat kita. Ya Allah, yang sudah terkena ibunya, bapaknya, ayahnya, emaknya, jangan malu untuk melapor ke BNN. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah SWT. Amin. Ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, engkau maha mencukupkan. Ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan. Isfi mardona, sembuhkanlah yang sudah terkena narkoba ini ya Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang Ustadz Abdul Somad, Rohis Al-Furqon, SMA 6 Merangin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak SMA sengaja mengkopikan, mencetakkan banner selamat datang Ustadz Abdul Somad. Apa tak meleleh kita di Merangin ini. So sweet bestie. Tadi Ustadz Somad mau dibawa pakai mobil jeep. Sudah siap mobil jeep Willys. Mereka tahu saya ini senang betul naik mobil jeep. Tapi dikasih tahu Ustadz Somad tidak bisa di Merangin pakai jeep. Jeep ini kan tak ada dindingnya. Nanti Ustadz ditarik orang Merangin bisa tinggal kolor. Mohon maaf Tuan Guru, keceplosan dari mulut saya. Ini Merangin ini tidak aman ini Pak Ustadz. Mereka sangat sayang sama Ustadz Somad.
Akhirnya jeepnya tak dipakai. Sampai kemari mobil tak bisa langsung di depan, mesti masuk ke dalam, dikawal. Saya tengok dari kaca tuh polwan semua. Menengok polwan nih rasanya ingin ditangkap aja kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada ibu-ibu polwan. Mudah-mudahan yang mau meminjamkan jeepnya diberikan Allah berkah, hartanya berlimpah. Abdul Somad bukan tak mau, tapi karena situasi dan kondisi yang luar biasa. Kenapa Abdul Somad ini pengawalnya sampai 4? Yang pertama TNI, yang kedua Polri, yang ketiga Satpol PP, yang keempat tim khusus. Ini kan Merangin negeri yang aman, ulamanya banyak, ustadz-ustadznya baik. Kenapa mesti dikawal? Merangin bukan tidak aman. Aman apa tidak Merangin nih? Aman. Lalu kenapa dikawal? Orang yang jatuh cinta ini sudah buta dan tuli. Ini kalau tidak dikawal Ustadz Somad ini tak pulang. Besok masih ada jadwal 3 lagi, hari Ahad, dan hari Senin masih ada 1. 4 kali lagi ceramah. Ustadz Somad ke Jambi setahun 2 kali. Dan sekali datang 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Tak boleh lebih. Kalau lebih nanti disangka orang dia udah buka cabang di Jambi. Saya ke Jambi ini tidaklah diaminkan pula sama satu cara. Saya ke Jambi ini tidak merasa sebagai tamu. Saya datang ke kampung abang-abang saya di Mesir dulu. Abang-abang kakak kelas saya yang baik-baik, adik-adik junior saya yang tulus-tulus, seangkatan saya. Dan sekarang saya datang, tak pernah terpikir di kepala saya dulu akan datang ke Merangin, akan datang ke Jambi, akan datang ke Muaro Jambi, akan datang ke Sungai Batanghari. Tapi hari ini datang. Ini kuasa Allah semuanya, bukan Abdul Somad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ulama sudah, umara sudah, anak muda sudah. Yang keempat adalah sakhaul aghniya, orang kaya yang dermawan. Ada orang kaya di Merangin? Saya tahu orang Merangin nih kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu Merangin nih kaya? Tengoklah tiangnya berbalut emas. Tengok jam dindingnya mahal. Ini jam dinding kayu jati kanan kiri. Hidup apa mati? Alhamdulillah. Di sebelah kiri dipasang jam dinding pakai running text. Beginilah yang tepat. Kalau memasang jam dinding yang pakai running text, masangnya di samping, jangan depan. Karena kalau di depan banyak mamu yang baco. Ada jam dinding dipasang di tiang. Supaya apa? Supaya khotib Jumat tahu dia khutbah sudah 20 menit. Mantap. Ini kadang masjid lain bingung kita nengok. Jam berapa? Tengok ini. Sound sistemnya mantap. Kadang di masjid lain tak jelas bunyi khotib. Saya dipesan oleh Bapak Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kala, Ustadz Somad, kalau ceramah tolong sampaikan 80% itu peranan di masjid. Peranan adalah sound system yang bagus. Azan pakai sound system, khotib pakai sound system, imam pakai sound system. Ceramah Abdul Somad hari ini semangat karena sound system yang bagus. Masjid-masjid di Merangin datang studi banding ke masjid. Masjid ini berkoordinat di Lintang, entah apa informasinya. Masjid Raya Al Istiqomah Pasar Bangko. Allahu Akbar. Saya pernah dibawa oleh wali kota, tak boleh sebut kotanya di mana, safari Ramadan, sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, kening bepasir. Bepasir kening. Kenapa? Lantai masih semen kasar. Tapi di Pasar Bangko Masjid Istiqomah, jangankan lantainya, dindingnya pakai marmer. Memanjat marmer itu sampai ke atas.
Ini karena tak ada aja tukang yang pandai memasang atap marmer. Kalau ada atapnya pun di marmer orang juga. Kadang kita sembahyang di masjid gelap, lampunya tak terang. Ini tengok sampai bercahaya bintang-bintang di atas. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah, orang-orang kaya Merangin limpahkan rezekinya ya Allah. Orang-orang kaya Merangin yang mau menolong masjid, yang mau menolong pesantren, limpahkan barokah rezekinya ya Allah. Orang-orang kaya Merangin yang pelit, yang bakhil, yang medit, yang kedekut, yang kikir, matikan ya Allah. Jangan diaminkan. Kenapa kalian aminkan? Kenapa diaminkan ya Allah? Kalau diaminkan habislah hartanya, diambil anaknya. Kalau ada orang pelit, doakan supaya terbuka pintu hidayah. Ya Allah, orang-orang kaya Merangin yang belum mau bersedekah, bukakan pintu hidayah ya Allah. Bukakan pintu hidayah ya Allah. Bukakan pintu hidayah ya Allah. Kalau sudah kami doakan 3 kali tak terbuka pintu hidayah, bukakanlah pintu liang lahat ya Allah. Ibu, ada ibu-ibu di sana? Ibu-ibu masih sehat? Masih bersuara? Boleh saya tanya? Jujur? Siap? Tidak sakit hati? Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Hai orang kaya Merangin, walaupun istri kalian cantik, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lenang, tapi kalau kalian mati, mereka tak mau ikut. Betul Bu? Maka sedekahkanlah harta kalian untuk pesantren. Saya mau setelah tabligh akbar ini datang orang Merangin menelpon, alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz ceramah kemarin, berduyun-duyun orang kaya menyumbangkan tanah wakaf, membangun pesantren, tahfiz Quran, baca kitab kuning, Ahlussunnah wal Jamaah, masjid yang belum selesai diselesaikan. Amin. Datang orang ke pesantren kami Pak Ustadz, orang kaya Merangin datang bertanya, berapa kelas belum selesai, berapa bangku yang patah, berapa papan tulis yang rusak, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah. Mereka mau bayar? Enggak, bertanya aja. Bertanya baik ya Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah, orang-orang kaya ini mudah-mudahan diperbanyak orang kaya di Merangin. Bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat. Ulama sudah, umara sudah, pemuda sudah, orang kaya sudah. Ada yang belum? Ulama, umara, pemuda, orang kaya, keempat-empat ini dilahirkan laki-laki apa perempuan? Kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Tengok mengaku mereka. Ulama-ulama dilahirkan perempuan. Bapak bupati, wakil bupati, bapak sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor dilahirkan perempuan. Anak muda yang gagah perkasa, jangan lawan perempuan, karena surga di bawah tapak kaki. Saya belum dapat lagi hadisnya surga di bawah tapak kaki Ustadz Somad. Surga di bawah tapak kaki kalian, Bu, walaupun kakinya bekudis. Anak-anak muda, kalau kalian mau bahagia, jangan lawan emak, senangkan hati emak, bahagiakan emak, ayah juga, tapi emak 3 kali. Ummuka, 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 summa abuka, setelah itu barulah ayahmu. Ustadz laki-laki, ya. Kenapa Ustadz tidak carikan dalil untuk laki-laki? Karena mak saya perempuan. Ibu yang menyusukan, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan. Siapa laki-laki yang mau dapat 3 kali? Cobalah yang 3 ini. Kalau mau tahu rasanya mengandung, pulang dari sini beli kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau mau tahu rasanya melahirkan, pulang dari sini beli mangga,
makan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau rasanya menyusukan, pulang dari sini, cari anak bayi, gendong, tempelkan. Dijamin dia tak mau. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa perempuan. Di balik ulama yang gagah perkasa, ada sosok ibu yang mendidiknya. Di balik pejabat yang amanah, ada istrinya yang sangat amanah. Datang suaminya bawa duit 1 koper. Dia akan bertanya, ini duit dari mana bang? Jangan kasih kami makan haram. Kami tak mau masuk neraka. Bawa sana. Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron. Tapi insya Allah di Merangin ini perempuannya solihah-solihah semuanya. Surga hanyalah kematian. Bagi yang hidupnya susah jangan berduka, karena susah akan berakhir dengan kematian. Yang kaya-kaya jangan sombong, karena kaya akan berakhir dengan kematian. Yang pejabat jangan bangga, karena jabatan akan berakhir dengan kematian. Ustadz Somad jangan angkuh, karena ustadz juga akan berakhir dengan 60 menit. Kalau saya belum mati udah selesai. Tadi saya mulai jam 4:30, sekarang sudah jam 5:30. Walaupun tak menengok jam, saya sudah tahu dari kesemutan berdiri ini. Saudaraku yang berdiri di sana, status kita sama-sama berdiri. Bedanya kalian berdiri, anginnya bagus di sana. Ini angin ini cuman ini aja berputar-putar. Cemana rasa Ustadz selama di Merangin? Saya sangka Merangin tuh anginnya kencang. Rupanya bukan merangin, memanas. Biarlah badan panas, tapi hati tetap dingin karena bersama dengan ulama. Betul? Dingin karena bersama dengan orang soleh. Betul? Kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? 5 rukun negeri. Apa yang 5 itu? Aku pun tak ingat, panas sekali tadi, entah apa aja katanya. Tapi insya Allah ceramah ini bisa diulang. Saya bangga. Mana anak-anak SMA 6 tadi? Balik udah. Oh masih ada. Enggak, saya bercanda aja, turun. Jangan pegang lama-lama, basah ketiak. Tala'al badru min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad. Abdul Somad banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Doa ini dikabulkan karena ada alim ulama. Doa ini dikabulkan karena ada ibu-ibu yang solihah membesarkan anak dengan ikhlas. Doa ini dikabulkan Allah karena ada pemimpin yang adil dan amanah. Abdul Somad